Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan bacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. bagian ketiga part 1. Selamat mendengarkan. Bagian ketiga, ruangan ke ruangan. Kini kita tiba pada bagian yang paling seru. Inilah waktunya mempraktikkan semua keterampilan Anda. Pada bab ini kita akan menerapkan metode streamline pada ruangan-ruangan tertentu. Kita akan belajar merapikan, menyimpan, dan mengelola isi setiap ruangan. Bab-bab pada bagian ini dapat dibaca secara terpisah. Silahkan pilih yang Anda ingin terlebih dahulu, dan mulai dari ruangan manapun yang Anda sukai. Anda boleh memulai dari ruangan termudah, tersulit, terkecil, atau terbesar. Semuanya terserah Anda. Ketika menyelesaikan ruangan pilihan Anda satu persatu, keleluasaan dan rasa tenang akan menyebar ke seluruh bagian rumah. Jadi, mari bersiap dan mulai perubahan ini. Ruang tengah atau ruang keluarga. Pada bab ini kita akan berfokus pada ruang tengah atau yang mungkin Anda sebut ruang keluarga. Dalam konteks ini, ruang tengah merujuk pada tempat keluarga dan tamu terdekat berkumpul. Ruang tengah pada umumnya merupakan ruang terluas di ruang rumah kita, dan juga tempat sebagian besar kegiatan berlangsung. Merapikan ruang ini dapat memberikan permulaan yang sangat baik bagi keseluruhan rumah Anda. Namun, sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda meninggalkan rumah. Jangan khawatir Anda tidak salah baca. Silakan berdiri, berjalan keluar, dan tutup pintu. Di luar, jernihkan pikiran Anda dan nikmati udara segar selama beberapa saat. Nanti, setelah kembali masuk, Anda akan melihat bahwa saya sudah berhasil merapikan rumah Anda menggunakan kekuatan ajaib minimalis. Bercanda. Tentunya, melalui kegiatan ini ada pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang silakan masuk lagi. Dan saat Anda berjalan melalui pintu masuk, anggap saja Anda bukan penghuni rumah itu. Masuki rumah dan anggap diri Anda sebagai seorang tamu dengan mata dan sudut pandang yang berbeda. Apa kesan pertama Anda? Apakah Anda menyukai apa yang Anda lihat? Apakah ruang tengah di rumah itu terasa nyaman dan membuat Anda merasa tenang, mengundang Anda untuk bertamu? Atau jangan-jangan ruangan itu semeraut dan kacau, sehingga membuat Anda ingin cepat-cepat keluar? Bayangkan jika semua barang di sana bukan milik Anda. Apakah Anda mau duduk dan berada di tengah-tengahnya? Kita perlu melihat dengan cara pandang berbeda, karena keadaan kacau di rumah bisa hilang karena kita terlalu terbiasa berada di dalamnya. Jika sebuah meja disesaki majalah, pernak-pernik, perlengkapan prakarya, dan mainan anak selama berminggu-minggu, bulan, bahkan tahun, kita menjadi terbiasa dengan keadaan itu. Kita menjadi terbiasa melihat keranjang pakaian di sudut ruangan, buku yang ditumpuk di sisi sofa, dan DVD yang berserakan di sekitar TV. Lalu entah bagaimana keadaan berantakan tak lagi terlihat seperti itu di mata kita. Setelah melihat secara umum apa yang Anda hadapi, sekarang lihatlah isi ruangan dengan lebih cermat. Perhatikan baik-baik setiap perabot, bantal, dan aksesori. Apakah barang-barang itu memiliki fungsi atau nilai keindahan? Apakah barang-barang itu terlihat serasi dan cocok di tempatnya? Atau jangan-jangan Anda merasa sedang menatap suasana di pasar loak, bahkan gudang? Jika mengeluarkan seluruh isi ruangan ke halaman depan, apakah Anda ingin mengembalikan setiap barang yang ada, atau justru dengan senang hati membuang sebagian besar barang itu? Rapikan. Berkaitan dengan mengerjakan sesuatu tugas, nasihat yang biasa kita dengar adalah agar kita memulai dari tugas-tugas kecil, lalu secara bertahap menjalankan tugas-tugas lain yang lebih besar. Saran ini tidak salah, tapi mari kita mencoba sesuatu yang berbeda. Mari kita mulai dengan langkah besar. Ruang tengah di rumah menyimpan barang dalam jumlah cukup banyak, sekaligus memberikan peluang bagi kita untuk mengawali proses ini dengan mantap. Membuang satu perabotan besar yang tidak kita butuhkan atau sukai dapat menimbulkan dampak yang dramatis serta dorongan yang positif untuk melanjutkan hal yang sama dengan barang-barang yang lebih kecil. Kursi atau meja usang tersebut bagaikan barang yang menyumbat saluran barang Anda. Begitu ditarik keluar, saluran pun kembali bersih dan kotoran lain bisa mengalir dengan lancar.
Jadi, arahkan perhatian Anda pada barang berukuran besar terlebih dahulu. Beberapa pertimbangan yang bisa Anda terapkan adalah apakah setiap perabotan digunakan setiap saat, atau ada beberapa barang yang ada di tempatnya hanya karena dari dulu sudah begitu. Bayangkan lagi cara Anda dan keluarga menggunakan ruangan itu. Berkumpul di sofa atau di lantai. Apakah ada yang suka menggunakan kursi tertentu? Apakah dengan lebih sedikit barang, Anda akan memiliki ruang lebih luas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti bersantai, bermain, dan menonton film? Anda juga tidak perlu merasa harus memiliki barang tertentu hanya karena barang itu dimiliki oleh orang kebanyakan. Misalnya, aduh, apa kata tetangga kalau tahu kita tidak punya sofa? Saya dan suami pernah tinggal beberapa waktu di luar negeri. Saat itu, kami memutuskan untuk tidak membeli sofa. Meskipun kami sendiri belum pernah melihat rumah tanpa sofa. Kami merasa sofa tidak cocok dengan gaya hidup kami kala itu. Kami juga tidak membeli TV. Tidak ada tamu yang sering datang, dan kami lebih banyak menghabiskan malam hari serta akhir pekan di kota. Kami pun mengisi ruang tengah hanya dengan 2 kursi santai dan sebuah meja pendek. Ketiga perabotan itu sesuai dengan kebutuhan kami. Lebih dari itu rasanya berlebihan. Jika Anda ingin menyingkirkan barang besar tapi masih ragu-ragu, biarkan barang itu berada di tempat lain selama beberapa hari. Simpan saja untuk sementara di loteng atau gudang dan perhatikan apakah ada yang merasa kehilangan. Memindahkan suatu barang bisa membantu kita memandang barang itu secara berbeda. Lagi pula, setelah barang itu tak lagi berada di tempat yang biasa, akan lebih mudah bagi kita untuk berpisah darinya. Setelah permasalahan dengan barang-barang besar selesai, kini giliran barang-barang yang lebih kecil, tergantung seberapa luas ruang tengah Anda. Barang ini bisa jadi berjumlah banyak. Tak perlu panik, karena kita bisa membagi tugas ini dengan unit-unit tugas yang lebih kecil dan mudah dilakukan. Cara yang paling ideal adalah bekerja perak, laci, atau tumpukan barang. Angkat atau sekaligus buang semua barang untuk kemudian dipilah ke dalam kategori buang, simpan, atau berikan. Yang terpenting jangan buru-buru. Berikan waktu yang cukup agar bisa bekerja dengan teliti meskipun dibutuhkan berpekan-pekan atau berbulan-bulan untuk menyelesaikan semua laci yang ada. Kesaksamaan ini akan membawa manfaat besar untuk jangka panjang. Cobalah untuk benar-benar membuat ruangan bersih dari barang-barang hiasan yang tidak memiliki fungsi lain. Angkat semuanya dari rak, bufet, meja konsol, dan meja kecil. Simpan dalam kotak dan biarkan selama sepekan. Tanpa sadar, ruangan yang terlalu ramai dengan barang hiasan justru membuat kita tidak bisa menikmati suasana. Setelah barang-barang itu disingkirkan, barulah kita merasa lega. Seakan sekarang kita memiliki tempat untuk bersantai dan bergerak bebas tanpa harus takut terantuk atau memecahkan sesuatu. Perhatikan juga reaksi anggota keluarga dan tamu terhadap ruangan yang sekarang rapi. Apakah mereka terlihat lebih santai? Apakah mereka bergerak lebih leluasa? Apakah mereka lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan bersama? Masih ada cara-cara lain yang bisa Anda coba untuk mengurangi jumlah barang. Idealnya kita memiliki barang yang tidak melebihi kebutuhan kita. Untuk ruang tengah, kita membutuhkan paling sedikit semacam tempat duduk untuk anggota keluarga. Minimalisme ekstrim dan masyarakat non-barat bahkan cukup memiliki beberapa bantal lantai. Para lajang mungkin cukup hanya dengan 1 kursi santai, namun bagi sebuah keluarga, sofa merupakan kebutuhan. Sekarang tanyakan pada diri Anda, jika keluarga Anda hanya terdiri dari 3 orang, apakah Anda membutuhkan sofa atau kursi untuk 8 orang? Jika ada tamu, Anda bisa menyiapkan kursi lipat atau menciptakan suasana bohemia dengan menyiapkan area lesehan. Pertimbangkan juga ruang yang ditempati oleh perabot. Saya pernah melihat sofa L yang nyaris memenuhi seluruh ruangan. Benarkah kenyamanan yang ditawarkan barang yang begitu besar itu sepadan dengan ruangan yang didominasinya? Atau mungkin Anda sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan memiliki tempat duduk dengan barang lain yang lebih kecil dan ramping. Berikutnya, meja. Sekali lagi, ruang tengah umumnya
memerlukan minimal sebuah meja untuk mengakomodasi kegiatan keluarga. Meja rendah yang kecil bisa jadi sudah cukup. Jika ruangan itu juga digunakan untuk area kerja dan melakukan kegiatan hobi, mungkin diperlukan meja tambahan. Tetapi, meja tambahan selain itu biasanya menjadi meja dekoratif. Pikirkan dengan cermat, apakah Anda benar-benar membutuhkan meja-meja kecil lain dan meja konsol yang saat ini ada di ruang tengah Anda? Cara lain untuk meminimalisi jumlah kepemilikan kita adalah dengan membeli perabot multiguna. Pada bab sebelumnya dibahas bahwa sofa yang bisa diperbesar dapat digunakan untuk menampung lebih banyak orang atau sebagai tempat tidur bagi tamu yang menginap. Meja rendah yang dilengkapi laci atau kabinet juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Selain tidak perlu membeli wadah terpisah, Anda sekaligus dapat menjaga ketersediaan ruang. Begitu pula dengan bangku model Ottoman. Jika ingin memilikinya, pastikan bangku itu memiliki fungsi lain dan bisa dijadikan tempat penyimpanan. Barang-barang seperti ini memiliki kegunaan maksimal tanpa memakan ruang terlalu banyak, sehingga kita pun punya ruang luas untuk bergerak. Hal lain yang biasa ditemukan di ruang tengah adalah perangkat hiburan seperti TV dan barang elektronik lainnya. Coba tanyakan pada diri Anda, apakah TV benar-benar dibutuhkan? Meskipun tidak lazim, sebetulnya cukup banyak orang termasuk keluarga saya yang menjalani hidup yang menyenangkan, bahagia, dan tetap mengikuti zaman tanpa TV. Pada masa kini, kita bisa mengakses siaran TV melalui laptop atau komputer. Dan masih ada keuntungan lain tanpa TV, yaitu kita tidak perlu membeli buffet, meja, atau perabot apapun untuk menyangganya. Anda juga bisa memasang TV pada dinding sebagai solusi agar tetap memiliki TV tanpa mengorbankan banyak tempat. Selain tempat duduk dan perangkat hiburan, ruang tamu dilengkapi pula dengan rak yang biasanya penuh barang. Pada dasarnya, semakin sedikit barang, semakin sedikit rak yang kita butuhkan. Jadi segera sortir lagi barang-barang itu. Ada berbagai hobi dan bentuk kegiatan yang bisa dicoba tanpa membutuhkan banyak perlengkapan, seperti menyanyi, origami, mempelajari bahasa baru, atau bermain kartu yang tentu tidak memerlukan perlengkapan besar atau ratusan komponen plastik. Gunakan beragam cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan hiburan Anda, seperti meminjam dari teman atau perpustakaan tanpa harus memilikinya. Untuk koleksi film, musik, atau buku yang benar-benar ingin Anda miliki, mengapa tidak mengubah formatnya ke bentuk digital? Anda bisa mengunduh film, mengubah format lagu, dan membeli perangkat baca elektronik. Cukup satu perangkat dan Anda bisa menyimpan koleksi ratusan buku elektronik serta akses ke ribuan buku lainnya sehingga rak buku tak perlu lagi. Jika ingin membeli versi cetak, belilah hanya yang sangat Anda sukai. Untuk foto, simpan semua foto secara digital dan hanya cetak yang ingin Anda pajang atau berikan kepada orang lain. Simpan. Mengingat ruang tengah biasanya menjadi ruang tersibuk, sangat penting untuk memastikan setiap barang memiliki tempat. Jika tidak, suasana ruangan ini bisa benar-benar seperti kapal pecah. Tentukan di area mana Anda ingin menonton TV, menyimpan koleksi film, membaca majalah, bermain, dan menggunakan komputer. Pastikan setiap barang yang berkaitan dengan kegiatan tertentu disimpan di tempat yang sesuai dan upayakan sebisa mungkin agar barang-barang itu tidak tercampur ke area lain. Jangan biarkan majalah bertumpuk di CCTV atau mainan di sofa. Ajak semua anggota keluarga dalam proses ini agar mereka mengerti sistem yang Anda tetapkan dan turut bertanggung jawab menjaga kerapian. Jika ruang tengah juga berfungsi sebagai area kerja atau prakarya anggota keluarga, batasi kegiatan dan segala sarana penunjangnya hanya di area yang spesifik. Anda bisa menggunakan semacam partisi atau membuat desain tata ruang untuk menciptakan batas visual, juga psikologis. Ada dua alasan mengapa hal ini penting. Pertama, agar perlengkapan kantor tidak tercecer ke area-area lain di ruangan ini. Kedua, agar area kerja tidak terganggu oleh barang-barang dan hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi. Kalau tidak harus membereskan mainan sebelum bekerja, pekerjaan Anda pasti bisa berlangsung lebih produktif. Kelompokkan barang-barang Anda menjadi kategori penyimpanan inner circle,
outer circle atau deep storage. Ingat, inner circle adalah tempat menyimpan barang-barang yang digunakan setiap saat, setiap hari, atau hampir setiap hari. Barang-barang ini harus mudah diraih, jadi letakkan di rak atau laci tengah. Beberapa contoh barang yang bisa dikategorikan menjadi inner circle adalah remote control, majalah baru, barang elektronik dan perlengkapan komputer yang sering dipakai, buku, film, serta mainan kesukaan. Outer circle ditunjukkan untuk barang-barang yang digunakan kurang dari seminggu sekali, seperti hobi tertentu atau perlengkapan prakarya, kamus, ensiklopedia, atau buku rujukan lain, serta barang-barang yang hanya digunakan saat ada tamu. Simpan barang-barang ini di rak yang lebih tinggi atau rendah, di laci atau lemari yang tidak terlalu dekat letaknya. Sementara itu, dekorasi untuk perayaan tertentu atau barang kesayangan pada saat ini belum dapat dipajang. Misalnya, karena ada anak balita yang butuh ruang gerak bebas, disimpan di deep storage. Tempat penyimpanan paling jauh dan paling sulit dijangkau seperti loteng, gudang, atau tempat-tempat lain yang tidak didatangi sehari-hari. Langkah berikutnya adalah membuat ruang untuk berbagai barang koleksi Anda. Misalnya video game, buku, majalah, dan perangkat elektronik. Alih-alih menyatukan semuanya, pisahkan semua jenis barang dan simpan di rak, laci, atau wadah tersendiri. Mengumpulkan barang-barang serupa akan membantu kita melihat apakah kita punya terlalu banyak barang dengan jenis yang sama, membuang yang tak lagi dibutuhkan, dan mengetahui secara pasti banyaknya barang yang kita miliki. Kita dan anggota keluarga lain jadi mudah mengembalikan barang ke tempatnya, sekaligus mencegah suatu barang tertumpuk berantakan di ruangan atau berpindah ke bagian lain dari rumah. Ruang sangat berguna untuk menata perlengkapan prakarya dan hobi. Jika sebelumnya kita cenderung membiarkan semuanya tercampur di satu laci atau lemari, pisahkan menurut kategori kegiatan seperti merajut, membuat album, melukis, merakit mainan, membuat perhiasan, dan lain-lain. Siapkan wadah untuk setiap kegiatan. Anda bisa menggunakan wadah plastik transparan, kardus bekas, atau keranjang berbentuk persegi dengan volume besar. Dengan begitu, saat hendak melakukan sesuatu, Anda cukup mengeluarkan satu kotak atau wadah dan mengambil barang yang diperlukan. Setelah selesai, merapikan barang tak lagi menjadi masalah. Kembalikan semuanya ke wadah yang sama dan letakkan lagi di tempat semula. Mengikuti prinsip minimalisme, kita sebaiknya membuat batas koleksi barang-barang kesukaan. Kalau tidak, barang-barang ini bisa bertambah terus tanpa terkendali dan menyesaki rumah tanpa disadari. Batas ini bisa berdasarkan jumlah atau ketersediaan ruang. Misalnya, buku dapat kita batasi hingga 100 koleksi atau sesuai dengan rak yang kita punya. Apapun metode yang kita pilih, yang terpenting kita sudah menetapkan batas untuk barang, sekaligus memastikan koleksi pustaka kita hanya terdiri dari buku-buku yang paling kita sukai dan paling sering dibaca. Batas ini juga perlu diterapkan untuk setiap jenis barang yang ada di ruang tengah. Begitu suatu jenis barang mencapai batas tertingginya, segera singkirkan barang lama sebelum Anda menambah koleksi baru. Selera kita bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ada saatnya kita tak lagi menikmati film, musik, atau kegiatan yang sama. Jangan pertahankan barang-barang ini. Sortir koleksi Anda secara teratur dan berikan barang yang tak lagi Anda sukai kepada orang lain. Koleksi baru dalam jumlah yang tidak berlebihan lebih menyenangkan untuk dilihat daripada koleksi dengan judul beragam. Apabila Anda selalu menginginkan sesuatu yang baru, pinjamlah dari perpustakaan sehingga tidak perlu membeli. Dengan begitu, Anda bisa menikmati berbagai jenis hiburan tanpa harus memikirkan tanggung jawab sebagai pemilik atau mengeluarkan uang. Dalam hal perlengkapan hobi dan prakarya, sistem ruang memberikan batasan otomatis terhadap jumlah perlengkapan yang bisa disimpan. Jika kapasitas wadah terpenuhi secara maksimal, jangan membeli perlengkapan lain sebelum Anda menghabiskan suplai lama. Caranya, lakukan kegiatan yang sudah direncanakan, selesaikan proyek lama, atau singkirkan perlengkapan yang tidak akan dipakai lagi. Dengan menetapkan batas, Anda punya alasan untuk membuang semua barang yang tidak disukai, seperti benang berwarna hijau kekuningan,
manik-manik biasa, atau kain murah yang mematikan semangat hanya dengan melihatnya. Pilih barang-barang kesukaan Anda dan singkirkan sisanya. Jumlah barang hobi juga perlu dibatasi. Keinginan mengoleksi sesuatu memang merupakan sifat alamiah manusia, karena selalu ada suatu masa dalam kehidupan seseorang ketika ia mengumpulkan banyak barang hanya karena didorong oleh keinginan itu, seperti kartu bisbol, cangkir teh antik, buku edisi perdana, pernak-pernik film, koin, perangko dari luar negeri, atau pajangan keramik. Kita menikmati proses berburu dan menemukan barang-barang itu. Semakin langka, semakin dicari untuk ditambahkan ke koleksi kita. Sayangnya, internet khususnya situs seperti eBay telah membuat proses berburu harta karun menjadi terlalu mudah. Dulu koleksi kita otomatis terbatas karena ketersediaan barang dan akses yang tidak mudah. Kita harus secara fisik mendatangi toko barang antik dan pasar loak. Sekarang miliaran barang bisa dilihat dengan mudah. Hanya dengan beberapa jam di dunia maya, kita akan menemukan koleksi yang padahal dulu membutuhkan waktu tahunan untuk dikumpulkan. Jadi, inilah mengapa menetapkan batas kita untuk barang koleksi sangatlah penting. Batasi pembelian kita berdasarkan angka tertentu agar kita tidak sembarang membeli segala sesuatu yang kita temukan. Terakhir, batasi jumlah barang dekoratif. Rumah tradisional Jepang bisa menjadi sumber inspirasi. Di sana hanya ada 1 atau 2 hiasan yang dipilih dengan hati-hati untuk dipajang sepanjang waktu tertentu. Dengan begitu, Anda benar-benar dapat menghargai dan menikmati barang-barang yang paling bermakna bagi Anda. Barang-barang penting ini pun tak perlu bersaing dengan lusinan barang lain. Anda tidak perlu menyingkirkan semua barang hiasan, kecuali memang itu yang Anda inginkan. Anda bisa membuat ruang untuk barang-barang ini. Keluarkan beberapa untuk dipajang, lalu ganti setiap beberapa waktu sekali dalam setahun. Untuk menjaga isi ruang tengah dan memastikan tidak ada lagi yang bertambah, terapkan peraturan 1 masuk 1 keluar. Buku atau permainan lama harus keluar sebelum bisa membawa yang baru. Majalah edisi terbaru menggantikan edisi sebelumnya. Tidak hanya membuang, Anda juga memberikan kepada teman atau kerabat. Apabila Anda ingin menekuni hobi baru, singkirkan hobi lama beserta perlengkapannya yang tidak lagi menarik perhatian Anda. Sedang berbelanja dan ada 1 barang dekorasi yang membuat Anda tergiur membelinya, tetapkan dulu barang lama yang akan dikeluarkan. Dan jika ternyata pengorbanan serta kerepotannya membawa pulang barang baru dirasa tidak sepadan, lewatkan saja dan tunggu kesempatan lain. Jika hal ini sebagai kebiasaan, maka tampilan ruang tengah pun akan berubah. Ruangan yang dulu menjadi tempat tinggal hobi dan kegiatan lama, kini menjadi ruang dinamis yang mencerminkan perkembangan keluarga Anda. Rawat. Jika seseorang tetangga memutuskan mampir saat ini juga, apakah Anda bisa menyajikan minuman dan camilan di meja ruang tengah? Apabila anak-anak ingin bermain atau mengerjakan tugas prakarya, apakah mereka punya tempat? Atau apakah kedua hal itu harus ditunda, bahkan dibatalkan karena ada terlalu banyak barang yang harus dibereskan? Bagaimana jika Anda ingin berolahraga yoga? Adakah cukup ruang di lantai atau Anda harus melakukan pemanasan dengan menggeser kursi dan meja terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang? Ruang tengah ada untuk kegiatan sehari-hari kita. Jika diperlakukan sebagai ruang penyimpanan barang, kita sendiri yang merusak fungsi esensialnya, membuat diri kita dan keluarga tak lagi memiliki ruang yang berharga itu. Permukaan yang ada di ruang tengah, misalnya berbagai meja, sangatlah penting. Apabila setiap permukaan penuh dengan majalah, surat lama, mainan, buku, dan prakarya yang tidak selesai, meja itu pun kehilangan kegunaannya. Oleh karena itu, permukaan di ruang tengah tidak seharusnya difungsikan untuk memajang koleksi piring dan boneka keramik. Permukaan-permukaan itu harusnya bisa digunakan seorang anak balita untuk menggambar, anak remaja untuk bermain dengan teman mereka, atau orang dewasa untuk menikmati secangkir kopi. Lantai sebagai bidang permukaan luas pun harus dijaga serapi dan sebersih mungkin, terutama untuk anak-anak.
Mereka perlu tempat untuk berkeliaran, bermain, dan bereksplorasi. Anak-anak tidak seharusnya dipaksakan masuk ke area bermain yang sempit, yang nyaris tak terlihat di antara perabotan yang memenuhi dinding dan tumpukan barang yang berantakan. Orang dewasa sendiri lebih suka berada di ruang yang tenang dan apik. Bayangkan kondisi kita sepulang kerja. Kita ingin ruang tempat bersantai dan menenangkan diri, baik secara fisik maupun mental. Apa yang terjadi jika kita pulang, berjalan menuju sofa, dan terbentur barang-barang yang berserakan? Atau harus melihat suasana ruangan yang semeraut? Pasti kita merasa stres, tertekan, dan kesal. Sebaliknya, ruangan yang tidak disesaki barang, yang semua barang ada pada tempatnya, memberi kita cukup tempat dan ketenangan batin untuk beristirahat. Di dunia usaha ada istilah flex space, yang berarti ruang kantor yang boleh digunakan siapa saja. Pegawai datang pada pagi hari, mengambil satu meja yang kosong, dan bekerja di ruangan itu. Petang hari, saat waktunya pulang, ia merapikan dan membawa pergi semua barangnya. Meja itu pun bersih dan siap digunakan orang lain keesokan harinya. Meminjam istilah ini, anggaplah ruang tengah di rumah sebagai flex space. Fungsinya sama, lantai dan permukaan harus tetap kosong, siap digunakan untuk kegiatan yang berlangsung sepanjang hari. Begitu semua kegiatan itu selesai, semua barang dirapikan kembali sehingga dapat berguna bagi orang lain. Selain itu, kita harus selalu siap mengadakan barang-barang lain. Posisi ruang tengah selalu sangat dekat dengan pintu masuk utama dan seringkali menjadi tempat perhentian pertama atau bahkan selamanya suatu barang. Oleh karena itu, kita harus sering mencermati isi ruangan. Kotak aneh di dekat pintu, jaket yang ditinggalkan pemiliknya di sofa, surat di meja. Bila melihat barang yang tidak seharusnya ada di sana, jangan menyerah dan lawanlah. Singkirkan setiap barang itu sejak pertama melihatnya. Jangan berikan waktu bagi barang lain untuk masuk atau tercecer di ruang tengah lebih lama. Gantungkan kembali jaket, kembalikan sepatu, buka surat, dan simpan barang-barang baru di tempatnya. Perhatikan tempat-tempat tertentu yang cenderung menjadi lokasi perkumpulan barang, meja TV, dan meja lain serta permukaan lain di ruangan. Membiasakan diri merapikan kembali barang setelah kegiatan adalah kunci untuk memastikan barang tidak bertumpuk. Bila ada barang-barang yang masih tergeletak saat Anda sedang membersihkan lantai, jangan hindari barang-barang itu. Bereskan. Hal yang menantang dari ruang tengah adalah Anda akan sering menemukan barang-barang milik orang lain. Idealnya, setelah semua anggota keluarga belajar menghormati flex space di rumah dan terbiasa membawa kembali barang mereka saat meninggalkan ruangan, masalah ini akan reda dengan sendirinya. Namun sementara itu, Andalah yang mungkin harus bersikap tegas dan konsisten mengembalikan semua barang kepada pemiliknya. Biasakan melihat lagi ruang ini sebelum tidur agar barang-barang terakhir yang tercecer bisa dikeluarkan. Tak butuh waktu lama, tapi dampaknya luar biasa. Kita bisa mengomel, menasihati, atau berbicara panjang lebar mengenai pentingnya menjaga kerapian, dan menjadi contoh adalah cara terbaik untuk menanamkan kebiasaan ini pada diri orang lain. Ruang tidur. Di antara semua ruangan di rumah, ketenangan dan kedamaian di ruang tidurlah yang terpenting untuk dijaga. Ruang tidur atau kamar adalah oase bagi kehidupan sehari-hari yang sibuk. Jadi, pekerjaan kita di ruangan ini sangat penting. Namun, setelah selesai, kita akan mendapatkan tempat ideal untuk beristirahat. Kamar Anda harus menjadi tempat yang paling bebas dari kekacauan dan barang yang berserakan. Kamar memiliki fungsi yang luar biasa penting sebagai sumber ketenangan jiwa setelah melalui hari yang melelahkan, penuh dengan kegiatan bekerja, bersekolah, merawat anak, membersihkan rumah, dan segala kegiatan lainnya. Kamar adalah tempat beristirahat dan bersantai. Tidak hanya untuk tubuh, tapi juga pikiran. Silakan berhenti sejenak, pejamkan mata, dan bayangkan kamar ideal menurut Anda. Munculkan setiap detail seolah Anda sedang melihat gambar di majalah, model tempat tidur, warna spray, warna selimut tebal dan tipis, bantal, pencahayaan, lantai, dekorasi, dan perabot. Seperti apa suasana ruangan? Tenang, romantis, mewah? Saya tidak bisa menerka selera pribadi Anda.
Tapi saya yakin bahwa sama sekali tidak ada sampah dan barang yang berceceran dalam bayangan itu. Memang seperti itulah seharusnya, karena sulit sekali merasa tentram jika sekitar kita penuh sesak dengan barang. Kita mulai dari tahap pertama. Mulai dari awal. Keluarkan semuanya dari kamar, kecuali tempat tidur. Esensi kamar adalah tempat untuk tidur, sehingga tempat tidur boleh tetap berada di tempat tidur. Juga karena kita tidak mau berbaring di lantai. Perabot besar lain yang sudah pasti dibutuhkan seperti lemari atau laci pakaian juga dapat dibiarkan. Namun selain itu, semuanya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Seperti meja, kursi, kotak penyimpanan, keranjang pakaian, tanaman, perlengkapan olahraga, TV, komputer, lampu, buku, majalah, vas, aksesoris, dan lain-lain. Kosongkan semuanya termasuk isi perabot besar dan simpan di ruangan terdekat. Sekarang, berbaringlah di tempat tidur. Lihat ke sekeliling ruangan. Berbeda kan? Anda mungkin tidak sadar betapa luas sebetulnya ruangan yang Anda punya. Nah, apakah dalam keadaan ini kamar Anda merasa lebih lapang, damai, dan menimbulkan rasa tenang? Apakah sekarang lebih mudah untuk meregangkan badan, membersihkan pikiran, dan bernafas? Seperti itulah seharusnya rasa yang diciptakan oleh sebuah kamar. Ruang tempat Anda tidur harus terasa menyegarkan dan mampu memberikan energi baru, bukan membuat stres dan letih. Yang luar biasa, untuk menciptakan suasana idaman, sebetulnya Anda tidak membutuhkan ahli desain interior atau renovasi mahal. Cukup dengan membereskan kamar. Rapikan. Pisahkan dan tumpuk barang di kamar Anda dalam kategori buang, simpan, dan berikan. Lalu sortir setiap barang di kategori. Jangan urusi baju dan aksesori karena merupakan permasalahan terpisah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Berkonsentrasilah terlebih dahulu barang-barang yang tidak berkaitan langsung dengan tidur atau berpakaian. Dalam proses ini, jangan heran jika Anda sesekali merasa bingung menghadapi barang-barang yang sepertinya tidak cocok untuk kategori apapun. Belum siap untuk dibuang, tetapi juga tidak sesuai untuk kategori diberikan atau disumbangkan. Kalau mau jujur, rasanya barang itu masih bisa disimpan. Akan tetapi, barang ini sebetulnya tidak boleh berada di kategori simpan untuk kamar, karena tidak berhubungan langsung dengan tidur atau berpakaian. Apa masalahnya? Barang itu adalah bagian dari hidup kita, tapi tidak sesuai untuk berada di kamar tidur. Sayangnya, kamar kita memang cenderung berfungsi sebagai tampungan bagi limpahan barang-barang dari tempat lain. Jika ruang tengah terlalu penuh, pasti ada barang yang kemudian tiba di kamar kita. Kita pasti pernah merasa menerima tamu secara mendadak. Dengan waktu yang begitu sempit untuk berbenah, kita dengan panik menyambar semua barang di ruang tengah dan ruang makan, lalu memasukkannya begitu saja ke sembarang lemari dan laci. Masih tidak cukup? Apa yang kita lakukan? Melempar semuanya ke kamar tidur. Setidaknya pintu kamar bisa ditutup dan barang-barang itu bisa disembunyikan sementara kita bertindak sebagai tuan rumah yang baik. Namun, seringkali barang-barang yang seharusnya hanya mampir, kemudian bertahan selamanya. Tanpa disadari, kita sudah menggunakan kamar tidur sebagai solusi setiap kali ada masalah serupa. Jika begitu, silakan modifikasi tumpukan berikan menjadi pindah ruangan. Sekarang, semua barang yang membuat kita bingung bisa dimasukkan ke kategori ini. Apa saja yang biasa kita temukan? Majalah, mainan, sampai mesin olahraga. Souvenir, barang kenangan, atau pernak-pernik lain juga bisa dimasukkan ke kategori ini. Bagaimanapun, pastikan semua itu memang mempunyai tempat lain. Jangan sampai kita hanya memindahkan sampah dari satu ruangan ke ruangan lain. Apabila ada barang yang benar-benar sulit diputuskan, mungkin barang itu memang seharusnya berada di kotak donasi. Fungsi utama kamar tidur adalah sebagai tempat beristirahat dan menyimpan pakaian. Setiap kali kita melihat sesuatu barang dan memikirkan alasan barang itu layak tetap berada bersama kita, jawabannya haruslah berhubungan dengan istirahat, relaksasi, atau pakaian. Selain karena alasan-alasan itu, barang tersebut harus menghadapi kemungkinan dikeluarkan. Bagaimana dengan tempat tidur?
tempat tidur pasti merasa aman, karena tahu keberadaannya akan dipertahankan. Berbeda halnya dengan barang-barang yang ada di nakas, meja rias, atau laci pakaian. Barang-barang ini pasti agak gugup, karena sebagian dari barang-barang ini sebetulnya tidak boleh berada di kamar tidur. Jam beker juga aman, begitu pula kacamata, tisu, dan buku yang sedang dibaca. Silakan simpan satu vas berisi bunga dan beberapa lilin, keduanya bisa membangun suasana romantis atau santai dalam kamar tidur. Masih ada beberapa barang lain yang boleh menjadi bagian dari kamar kita, yang paling berharga ini. Tapi kalau boleh jujur, tak banyak yang bisa saya sebutkan. Tidak ada tempat lain untuk menyimpan, bukan alasan untuk menyimpan barang-barang itu. Sekarang, mari kita bahas barang-barang yang tak seharusnya ada di kamar, namun justru seringkali kita temukan. Misalnya, keranjang pakaian. Memang benar tempat tidur adalah tempat ideal untuk melipat baju, tapi tidak perlu berlama-lama. Tumpukan kaos kaki dan baju tentunya tidak cocok untuk menciptakan suasana romantis. Sama halnya dengan mainan anak, bagaimana cara membangun momen bersama pasangan jika tempat tidur penuh boneka? Perlengkapan prakarya adalah masalah lain. Perlengkapan ini sering berpindah ke kamar tidur jika tidak bisa menemukan tempat. Namun rasanya tidak ada yang merajut atau menjahit sambil tidur. Jadi barang-barang ini memang harus diusir, kecuali kegiatan ini memang rutinitas Anda sebelum beristirahat. Jika demikian halnya, siapkan satu kotak atau tas dan simpan di bawah tempat tidur. Terapkan hal sama untuk peralatan olahraga dan komputer, CPU, dan kabel. Bukanlah aksesoris yang sesuai untuk nuansa tenang yang kita inginkan. Kini giliran pernak-pernik. Sebelumnya, kita sudah cukup tegas terhadap barang hiasan. Di kamar tidur tidak ada salahnya kita memiliki tempat khusus untuk barang-barang ini. Namun jangan berlebihan. Apakah Anda perlu memajang hingga lebih dari selusin dekorasi di atas laci pakaian? Semakin banyak barang di suatu permukaan, semakin sulit dibersihkan. Siapa yang menghabiskan beberapa ekstra jam untuk pekerjaan rumah tambahan? Sekarang mari kita lihat cara-cara kurangi lainnya. Bagi saya, prinsip minimalisme sangat seru untuk diterapkan di sini. Sejak dulu, saya selalu punya kecenderungan untuk menjadi berbeda. Mendobrak aturan sebagai konsumen atau dalam hal dekorasi adalah cara saya menunjukkan identitas. Nah, kamar adalah tempat yang paling menyenangkan untuk melakukannya. Kamar kita bagikan dunia kecil kita. Sedikit sekali orang yang berkunjung ke ruang pribadi ini. Mereka yang diizinkan masuk pasti merupakan orang-orang terdekat yang sangat mengenal kita, dan yang tidak akan menghakimi jika kamar kita hanya memiliki sedikit perabot. Oleh karena itu, disinilah kita bisa benar-benar mengeksplorasi potensi dan imajinasi kehidupan minimalis tanpa harus memikirkan norma-norma sosial. Seru kan? Di ruang tengah, kita mungkin enggan mempersilakan tamu duduk di lantai. Tapi di kamar, tidak ada yang tahu atau peduli jika kita justru melakukannya. Ketika masih anak-anak, saya memiliki kamar dengan gaya khas seorang putri kecil, yaitu tempat tidur berkanopi, selimut, dan tirai bercorak bunga, serta perabot lengkap mulai dari meja rias, laci pakaian, hingga rak buku. Nyaris setiap sentimeter lantai tertutup oleh dasar perabotan, kecuali celah-celah sempit di kedua sisi tempat tidur. Secara tampilan, kamar itu cantik sekali, tapi saya merasa sesak. Rasanya tidak ada ruang yang cukup untuk sekedar merentangkan tangan atau bergerak. Menginjak usia remaja, saya membujuk orang tua untuk mendekorasi ulang. Saya pun berpisah dari meja-meja dan menukar tempat tidur cantik dengan matras biasa dengan dipan bermodel sederhana. Dari sebelumnya 80% perabotan dan 20% ruang kosong, kini keadaan sudah berubah. Saya sangat menyukai hasilnya. Dan kecintaan saya pada gaya minimalisme dimulai sejak itu. Saat ini hanya ada matras di kamar tidur saya dan suami. Tentu saja gaya ini belum tentu cocok untuk semua orang, tapi sesuai untuk kami. Tanpa dipan, kami juga tidak perlu menggunakan meja kecil. Kami juga tidak memiliki laci pakaian. Semua pakaian disimpan di lemari, ditata dalam rak, kain, dan beberapa wadah. Tidak ada meja rias karena kami lebih suka merapikan di kamar mandi.
Dengan hanya sangat sedikit barang, tempat tidur kami terasa lapang dan segar. Suasana yang kami butuhkan setelah melalui hari yang sibuk. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, perabot atau barang tertentu tak perlu dimiliki hanya karena alasan kelaziman. Paket perlengkapan kamar tidur yang terdiri dari 6 perabot tidak perlu dibeli atau dipertahankan semua. Tak semua orang membutuhkan meja rias, laci pakaian, atau nakas. Bahkan tidak semua orang butuh tempat tidur. Lupakan beragam model kamar tidur utama di majalah-majalah desain. Berhenti sejenak dan renungkan apa yang Anda butuhkan. Kurangi jumlah barang di kamar tidur hingga ke barang yang paling esensial dari segi fungsi. Dan lihatlah betapa luas ruangan Anda sekarang. Hanya punya satu meja kecil, tak masalah. Tetangga tak perlu tahu. Carilah cara untuk mengurangi jumlah spray dan sarung bantal serta guling. Perlukah memiliki set spray untuk cuaca yang berbeda? Di negara-negara dengan satu iklim, spray katun biasa pun cukup untuk digunakan sepanjang tahun. Menggunakan prinsip yang sama, pilihlah selimut tebal yang cocok dipakai di semua musim. Tak perlu mengumpulkan spray sejumlah satu kompi, pilihlah spray yang paling penting. Melalui pilihan-pilihan bijak, Anda dapat mengurangi koleksi spray tanpa mengorbankan kenyamanannya. Simpan. Agar kamar tidur terasa tentram, semua barang harus memiliki tempat. Dengan barang-barang berada di wadahnya masing-masing, kedamaian akan bertahan. Dengan kata lain, barang yang berceceran sangat mengganggu nuansa damai itu. Inner circle di kamar sebaiknya terdiri dari barang-barang sehari-hari seperti alarm, kacamata, produk perawatan diri, dan pakaian. Ingat, barang-barang ini harus disimpan dan berada di tempat yang sesuai. Jangan dibiarkan tergeletak sembarangan. Pakaian harus ada di lemari atau laci, bukan bertumpuk di lantai atau disampirkan di kursi. Biasakan melipat, menggantung, atau memasukkan pakaian ke keranjang cuci segera setelah berganti baju. Satukan riasan wajah dalam satu tas atau wadah dan pastikan semua aksesori, sepatu, ikat pinggang, tas jinjing, dan perhiasan punya tempat masing-masing, baik di lemari maupun laci. Barang-barang yang disimpan di inner circle harus mudah diraih meskipun tidak selalu langsung terlihat. Spray dan pakaian yang hanya digunakan di waktu atau musim tertentu disimpan di kategori outer circle. Untuk deep storage, sepertinya kategori penyimpanan ini tidak cocok berada di kamar tidur. Garasi, loteng, dan gudang pun tidak sesuai untuk menyimpan perlengkapan tempat tidur. Lagi pula, semua perlengkapan tidur yang Anda miliki seharusnya digunakan secara teratur di rumah. Jika tidak ada lemari spray, gunakan sistem ruang untuk menyimpan perlengkapan tidur. Wadah plastik yang bisa diselipkan di bawah tempat tidur juga dapat digunakan untuk menyimpan spray, sarung bantal, dan selimut. Lakukan hal yang sama di setiap kamar di rumah, agar semua penghuni dapat dengan mudah menjangkau perlengkapan tidur yang mereka butuhkan. Dengan mengumpulkan semua spray, sarung bantal, dan selimut, barulah kita bisa melihat seberapa banyak yang kita punya. Jumlahnya mungkin mengejutkan. Spray dan selimut rasanya bertambah tanpa disadari. Hal ini karena kadang kita membeli set baru agar tampilan menjadi segar. Set lama sudah usang atau ada tamu yang akan datang. Tetapi kita lupa memikirkan set lama yang sudah ada. Saat set lama disisihkan sebagai cadangan, koleksi kita terus bertambah setiap tahun. Ruang memberi kita kesempatan untuk memilah dan mengurangi isinya hingga ke jumlah yang masuk akal. Melangkah lebih jauh, berikan batas angka pada set spray Anda. 2 set spray untuk setiap kamar tidur umumnya sudah cukup. Dan bila dicuci bergantian. Untuk selimut, kebutuhan tiap orang bergantung pada iklim di tempat tinggalnya. Di negara-negara beriklim hangat, semakin sedikit pula selimut yang dibutuhkan. Secara umum, tidak perlu menyimpan selimut dalam jumlah berlebihan, sehingga tidak akan digunakan anggota keluarga dan tamu. Terapkan peraturan satu masuk, satu keluar. Jika membeli set baru, donasikan selimut dan spray Anda untuk membantu orang lain mendapatkan kehangatan dan kenyamanan. Siapkan juga ruang untuk produk perawatan diri yang Anda simpan di kamar. Simpan rias wajah, sisir, sikat, dan produk sejenisnya di tas dan wajah kecil yang mudah disimpan saat kita tidak menggunakannya.
Tak perlu kan memperhatikan berbagai produk ini kepada pasangan atau tamu yang menginap? Lebih baik jangan mengumbar barang-barang pribadi atau suasana romantis Anda akan dirusak dengan deretan semprotan rambut, bedak kaki, dan deodoran. Anda juga mungkin memerlukan nampan kecil, laci, atau kotak khusus untuk barang-barang yang setiap hari Anda di dalam saku, dompet, uang receh, kartu bus, atau kereta. Mengumpulkan barang-barang di suatu tempat membuatnya terlihat rapi dan mudah ditemukan keesokan harinya. Rawat. Sekarang mari kita bicarakan permukaan terpenting di sebuah kamar, yaitu tempat tidur. Tempat tidur harus selalu bersih. Tidak ada pengecualian apapun itu. Tempat tidur adalah barang yang penting bagi kesehatan lahir dan batin. Karena digunakan sedikitnya selama 1/4 hari, tempat tidur harus selalu siap menjalankan fungsinya. Permukaan tempat tidur punya kegunaan dan bukan sekedar hiasan. Jadi, pastikan tempat tidur tidak tertutup bantal-bantal kecil atau barang lain yang tidak penting. Merapikan tempat tidur setiap malam sebelum beristirahat bukanlah hal yang menyenangkan. Semakin sedikit barang di atasnya, semakin sedikit yang harus Anda rapikan dan tata, semakin baik. Perhatikan saja suasana tempat tidur di kamar hotel mahal dan buat sesederhana mungkin. Spray putih bersih, bantal-bantal, dan selimut tebal nan empuk bagaikan suaka indah di dunia minimalis. Namun ingat, meskipun saya menyatakan permukaan tempat tidur punya kegunaan, bukan berarti serbaguna. Jadi, tempat tidur bukan tempat menyimpan baju, bekerja, atau bermain. Kalaupun salah satu dari kegiatan ini berlangsung sementara, segera rapikan kembali setelah selesai. Simpan pakaian, kertas, dan mainan anak di tempatnya. Permukaan tempat tidur bukan satu-satunya permukaan yang perlu diperhatikan. Semakin banyak perabot yang Anda miliki, meja dan buffet, Anda juga harus semakin cermat dan waspada. Sebuah alasan bagus untuk mengurangi jumlah perabotan Anda. Jangan sampai perabot-perabot ini justru menjadi tempat berkumpulnya barang-barang dari tempat lain. Bersihkan permukaan dan pastikan hanya sedikit barang yang boleh berada di sana. Terakhir, jangan lupakan lantai. Singkirkan semua tumpukan buku dan majalah. Memangnya berapa banyak yang sempat dibaca? Dan barang-barang lain yang mungkin terakumulasi setelah beberapa waktu. Hal yang juga sangat penting adalah jangan sampai ada pakaian di lantai yang dibiarkan menumpuk. Sekali saja membiarkan lantai menjadi lemari, Anda akan menghadapi masalah besar. Segunung pakaian tidak akan bermanfaat, baik bagi suasana kamar maupun pakaian itu sendiri. Justru satu-satunya bagian lantai yang boleh dijadikan tempat menyimpan atau meletakkan barang adalah kolong tempat tidur. Gunakan area ini, area kesukaan semua orang, tapi jangan salah gunakan. Dengan kata lain, jangan biarkan kolong tempat tidur menjadi tempat barang acak tersembunyi. Kegiatan di kamar mungkin tidak sesibuk seperti di area-area lain di rumah, tetapi perlu dirapikan setiap hari agar selalu bersih dan apik. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membereskan tempat tidur setiap hari. Kebiasaan sederhana ini hanya membutuhkan beberapa menit, tapi bisa benar-benar mengubah suasana ruangan. Tempat tidur yang rapi adalah salah satu keistimewaan dalam hidup. Tempat yang akan mengundang Anda untuk datang dan berbaring santai setelah lelah seharian bekerja. Tempat tidur yang rapi mengeluarkan atmosfer tenang, serta bisa memotivasi Anda untuk menjaga keseluruhan kamar juga apik. Namun, jika tempat tidur dibiarkan berantakan, kondisi semeraut di bagian lain kamar tak lagi terasa mengganggu. Segalanya jadi terlihat berantakan. Sebaliknya, jika tempat tidur rapi, spray sudah ditarik dan dilipat masuk, kesemerautan di area lain kamar tidak bisa lagi bersembunyi dan lebih kecil kemungkinannya untuk bertambah. Kedua, perhatikan sekeliling kamar Anda. Temukan jika ada pakaian yang tidak berada di tempatnya. Kadang kita melepas jaket, sweater, atau stocking sesuai sesuka hati. Terlebih saat letih dan kita hanya ingin beristirahat. Dan barang itu pun gagal kembali ke tempatnya. Begitu Anda melihat barang seperti itu, langsung angkat dan simpanlah. Sepatu dan tas lebih sulit dikendalikan karena barang-barang ini gemar berjalan-jalan.
Kedua barang ini sangat sering menjumpai dunia di luar rumah, dan tak jarang kita menemui sekumpulan sepatu dan tas di muka pintu. Beri tempat khusus di lemari, tempat barang-barang ini akan kembali setiap malam, agar tidak menempati ruang di kamar Anda. Ketiga, pantau kamar untuk melihat jika ada tamu tak diundang. Meskipun kamar adalah ruang pribadi, ada saja barang yang masih berhasil menyelinap masuk, biasanya dibawa oleh anggota keluarga. Boneka anak atau raket tenis pasangan mungkin tertinggal di sudut kamar. Jangan biarkan barang-barang ini tetap tinggal, kembalikan lagi ke tempatnya. Buku pun begitu. Setelah selesai membaca sebuah novel, jangan biarkan novel itu tetap berada di nakas. Kembalikan ke rak buku di kamar, atau jika tidak ada rak di kamar, masukkan lagi ke ruang yang asalnya, di ruang tengah, atau mungkin ruang kerja. Bersihkan ruangan sebelum Anda memejamkan mata, maka Anda pun akan bangun di pagi hari dengan suasana hati yang riang dan perasaan tentram. Demikianlah bagian ketiga part 1 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.